terkait dengan maraknya tumpukan kayu gelondongan saat banjir yang melanda di wilayah Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menanggapi maraknya kayu gelondongan yang hanyut saat banjir melanda Pulau Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fenomena ini terlihat jelas di Sungai Batang Toru dan sepanjang pantai Kota Padang, di mana ribuan kayu tampak terseret arus hingga memenuhi bibir pantai. Sorotan publik semakin tajam lantaran kayu-kayu tersebut tampak sudah bersih dari kulit dan diduga berasal dari aktivitas penebangan, bukan tumbang akibat banjir. Masyarakat kemudian mempertanyakan apakah praktik penebangan hutan yang tidak terkontrol menjadi pemicu utama banjir dan longsor di 3 provinsi tersebut. Menanggapi hal itu, Raja Juli menyatakan bahwa bencana ini menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Ia menegaskan perlunya pembenahan pengelolaan hutan dan lingkungan hidup agar kejadian serupa tidak terulang. Selain itu, Raja Juli menyampaikan duka mendalam atas musibah yang menimpa warga Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat. Raja Juli berharap bencana ini tidak meluas ke wilayah Sumatera lainnya. Ia juga menekankan bahwa situasi ini membuka mata publik mengenai kondisi hutan yang semakin tertekan. Menurutnya, seluruh pihak perlu melakukan introspeksi terhadap praktik pengelolaan lingkungan selama ini. Raja Juli menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan penebangan liar dan tak terkontrol menjadi salah satu faktor pemicu bencana. Sebagai langkah lanjutan, ia berkomitmen melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan terkait pengelolaan hutan dan lingkungan hidup secara nasional. Mengucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya atas musibah yang kita hadapi bersama pada hari ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan baru saja saya bersama Kapolda Sumbar, Riau, dan TNI mengevakuasi 2 jenazah, 2 korban meninggal. Dan saya kira hari-hari ini masih ini yang harus menjadi fokus utama kita, melakukan tanggap darurat. Tadi seorang ibu di posko dengan sedih hati berbicara bahwa beliau masih kehilangan seorang adik kandung dan anaknya, ya, jadi ponakannya. Kami terus berkoordinasi tentu dengan TNI Polri untuk menyelesaikan dulu tahap tanggap darurat ini. Ya. Bantuan alhamdulillah sudah banyak masuk. Tadi dari Pak Sekda masih ada beberapa tempat yang masih terisolir. Nanti kita data lagi Pak Sekda agar alat berat kita arahkan ke tempat-tempat yang terisolir tersebut. Sekali lagi fokus utama pemerintah pusat, daerah, TNI Polri pada saat ini adalah masa tanggap darurat ini, mengevakuasi korban, ya, rehabilitasi. Saya dengar dari Polda Riau juga sudah mengirim 5 psikolog untuk trauma healing bagi adik-adik kita yang mempunyai potensi trauma dengan kejadian ini. Sekali lagi kita coba fokus hari-hari ini untuk menyelesaikan proses evakuasi dan tanggap darurat ini. Kita melakukan backup di 3 wilayah provinsi yang terdampak, baik itu Aceh, Sumut maupun Sumbar. Karena wilayah Riau dekat dengan Sumbar dan butuh respon cepat, kita datang. Baik Tribuners, kita masuk ke informasi selanjutnya. Banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah Sumatera dalam sepekan terakhir memunculkan fenomena mencolok berupa ribuan gelondongan kayu yang terbawa arus deras hingga menumpuk di sungai dan pesisir pantai. Warga melaporkan bahwa banjir tidak hanya membawa lumpur dan material alam, namun juga potongan kayu berukuran besar yang menimbulkan pertanyaan publik terkait sumber dan jumlahnya yang masif. Kondisi ini memicu dugaan kuat adanya penebangan hutan, termasuk praktik ilegal di kawasan hulu sungai yang menyisakan potongan kayu di area terbuka. Organisasi lingkungan seperti Walhi menyoroti bahwa kayu-kayu tersebut
berasal dari aktivitas pembalakan liar dan operasi perusahaan di kawasan hutan Batang Toru, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah. Gelondongan kayu yang hanyut diduga merupakan sisa tebangan yang terseret arus saat hujan ekstrim mengguyur wilayah tersebut. Aktivitas perusahaan di Benteng Alam Harangan Tapanuli disebut tengah mengurangi fungsi hidrologis hutan sebagai penyangga air. Akibatnya, banjir bandang membawa material kayu dalam jumlah besar dan memperparah kerusakan di daerah yang terdampak. Lemahnya pengawasan terhadap tata kelola hutan menjadi perhatian serius lantaran hutan semestinya menjadi benteng alami terhadap bencana hidrometeorologi. Walhi Sumatera Utara mendesak pemerintah untuk memeriksa seluruh izin perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan tersebut. Fenomena kayu gelondongan yang hanyut dalam jumlah masif juga menjadi sorotan Komisi 4 DPR RI. Anggota DPR Daniel Johan meminta pemerintah membentuk tim investigasi untuk menelusuri asal-usul kayu dan kemungkinan adanya unsur pidana. DPR memastikan akan memanggil kementerian terkait guna meminta penjelasan dan mendorong tindakan tegas terhadap pelanggaran lingkungan yang terjadi. Baik Tribuners, kita masuk ke informasi selanjutnya terkait dengan respon Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution soal kayu gelondongan yang marak viral saat banjir yang terjadi di Pulau Sumatera. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution merespon maraknya video gelondongan kayu yang terbawa arus banjir dan beredar luas di media sosial. Bobi menyatakan pihaknya akan menelusuri asal-usul kayu tersebut sembari memprioritaskan penanganan korban dan distribusi bantuan. Pernyataan ini disampaikan Bobi saat meninjau pasokan bantuan banjir di Lanut Suwondo, Kota Medan pada Kamis 27 November. Ia menyampaikan bahwa penanganan korban banjir dan longsor tetap menjadi prioritas utama pemerintahan daerah. Adapun proses evakuasi warga yang terdampak terus dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat sekitar. Sementara itu, distribusi logistik juga menjadi fokus utama, terutama untuk kebutuhan mendesak seperti makanan, perlengkapan bayi, dan kebutuhan harian pengungsi. Bobi memastikan bahwa seluruh bantuan akan dipercepat demi memenuhi kebutuhan para korban. Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penanganan darurat di wilayah yang terdampak. Dengan langkah-langkah tersebut, ia berharap kebutuhan yang mendesak warga dapat segera terpenuhi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.